di gugusan Pegunungan Menoreh. Menyaksikan matahari terbit dari ketinggian di tengah suasana yang dingin dan berkabut merupakan sebuah pengalaman yang luar biasa. Bahkan dari sini saya bisa melihat bagaimana Candi Borobudur berdiri kokoh yang dibangun selaras garis imajiner dengan Candi Pawon dan Mendut yang menandakan adanya keselarasan antara alam semesta dengan manusia. Berada di Desa Kerahan, Desa Karangrejo, sebelah barat Candi Borobudur, Putuk Setumbu dulunya merupakan ladang milik warga. Namun karena keelokan panoramanya, lokasi ini kemudian dijadikan tempat wisata. Indahnya tanah Jawa dari ketinggian juga dapat dinikmati dari sebuah situs gunung berapi purba. Bongkahan besar batuan andesit berusia 60 juta tahun berdiri kokoh sebagai bagian dari wilayah Gunung Kidul. Inilah Gunung Purba Ngelanggeran. Terletak di Desa Ngelanggeran, barisan gunung dengan ketinggian 200 hingga 700 meter di atas permukaan laut ini menyuguhkan pemandangan tidak terlupakan. Sebenarnya apa yang membedakan antara batuan andesit yang ada di wilayah Ngelanggeran dibandingkan dengan wilayah lain? Karena ini terbentuknya di bawah laut, jadi begitu meletus langsung kontak dengan air. Jadi perubahan suhunya drastis, beda dengan yang ada di luar. Nah, ini struktur batuannya itu cenderung terpisah-pisah. Jadi tidak kompak seperti gunung api yang lain yang meletus di permukaan. Lebih yang solid, keras gitu ya. Kalau ini mungkin kita bisa lihat lebih terpecah-pecah kayak serpihan di sini. Ada rekan-rekan ya. Ngelanggeran berasal dari kata pelanggaran yang bermakna setiap ada perilaku jahat pasti tertangkap. Di balik namanya, Gunung Api Purba ini menyimpan kekayaan alam melimpah dan nilai ekologi tinggi. Sehingga gunung ini menjadi wilayah konservasi alam. Luar biasa. Sejauh mata saya memandang, saya melihat bagaimana kokoh dan menakjubkannya barisan Gunung Api Purba di Ngelanggeran ini. Tidak hanya sebagai tempat keanekaragaman hayati di batuan andesit, bahkan Gunung Api Purba ini menjadi simbol indahnya kekayaan alam Indonesia yang sudah diakui dunia. September 2015, Gunung Api Purba Ngelanggeran mendapat pengakuan UNESCO sebagai salah satu geopark dunia. Sebuah taman batu purba yang tidak hanya berhubungan dengan geologi, tapi juga pada arkeologi, serta nilai sejarah dan budaya. Ekosistem alam terjaga sehingga air semakin banyak. Masyarakat tidak akan kesulitan air. Yang kedua, secara suasananya lebih sejuk, wisatawan, masyarakat lebih nyaman. Yang ketiga, kami mendapatkan semacam daya tarik baru karena desa kami menjadi lebih asri, lebih tertata. Nah, itu menjadi sebuah daya tarik untuk dikunjungi menjadi destinasi wisata. Ribunya wilayah Gunung Purba ternyata memberikan kekayaan alam yang melimpah. Sumber air yang mengalir sepanjang tahun mampu membantu warga sekitar. Inilah barisan batuan andesit besar yang menjadi warna wilayah Gunung Kidul Yogyakarta. Barisan kokoh batuan purba yang terbentuk jutaan tahun lalu, namun terus menampakkan keindahannya.
Setiap wilayah memiliki kekhasannya masing-masing. Kontur alam menjadi penanda akan fungsi sebuah wilayah dan kaitannya dengan sejarah. Salah satu wilayah yang unik di Gunung Kidul adalah Pantai Siung. Batu karang raksasa yang ada di sebelah timur dan barat menambah pesonanya. Batuan kars dan andesit yang tersusun dari gugusan Gunung Purba Ngelanggeran menjadi pembentuk wajah pantai. Pantai Siung di Yogyakarta menjadi satu-satunya pantai dengan fenomena geologi yang amat menarik. Bentangan alam pantai landai berpasir putih ini dipengaruhi oleh dua jenis batuan yang berbeda. Batuan andesit dan juga batuan kars yang telah berumur lebih dari 40 juta tahun. Dan tidak heran dengan keunikan dan kekhasannya, Pantai Siung menjadi cagar alam yang diakui dunia. Kedua karang ini juga menjadi dasar penamaan pantai. Letaknya yang menjorok ke laut menyerupai gigi kerah atau dalam legenda Jawa disebut Siung Wanara. Itulah yang membuat pantai ini diberi nama Siung. Bagi penggemar panjat tebing, barisan bukit kars Pantai Siung menjadi daya tarik tersendiri. Terdapat sekitar 250 jalur panjat tebing di pantai ini. Dan tiap jalur memiliki tingkat kesulitan dan karakteristik berbeda. Penikmat olahraga di pantai yang juga dikenal sebagai the best climbing rock in Jogja tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari mancanegara. Menikmati indahnya pantai tidak harus menyelam ke dalam laut. Namun bisa juga dengan menikmatinya dari atas ketinggian, apalagi dengan pantai memiliki topografi dengan batuan-batuan kars berukuran raksasa yang memang bisa dan memungkinkan untuk dilakukan panjat tebing. Jadi kita bisa menikmati indahnya pantai dari ketinggian. Dan inilah pantainya para pemanjat tebing. Tak jauh dari Pantai Siung terdapat sebuah lokasi yang tidak kalah mengagumkan. Kenapa kesama ini? Beneran. Gua Senen, sebuah gua vertikal yang menyimpan misteri akan arsitek purba yang dibangun jutaan tahun lalu. Seperti gua vertikal lainnya, untuk memasuki gua ini memerlukan teknik single rope. Saya harus turun sedalam 8 meter dari mulut gua untuk melihat keindahannya. Ini tadi, tangan ini jangan dilepas, oke. Ini remnya. Ya. Alam membentuk gua dengan amat cantik, berhiaskan dekorasi stalagmit dan stalaktit. Kalau bisa dibilang gua Senen ini adalah gua yang cukup lengkap ornamennya, Mas. Jadi dari ornamen stalaktit maupun stalagmit itu kayaknya banyak sekali macamnya di gua ini ya. Iya, salah satu yang menarik dari Gua Senen adalah Gua Senen memiliki banyak tipe ornamen di sini itu. Salah satunya seperti yang kita lihat ini, jadi bertemunya antara stalaktit dan stalagmit dan ini membentuk pilar, tapi memanjang. Ya. Kebetulan ini sedang musim kering, jadi nggak ada aliran air. Kalau pas musim basah ini akan ada air dari atas itu turun ke bawah, dan dia akan membentuk ornamen-ornamen baru lagi yang lebih
putih. Karena dia membawa kapur Iya, kapur itu ya. Batuan purba ini terbentuk melalui 3 cara, yaitu oleh tetesan air atau dripstone, aliran air atau flowstone, dan genangan atau rimstone. Semakin masuk ke dalam perut gua, saya semakin disuguhkan jajaran stalagmit dan stalagtit yang luar biasa. Itu memang makanya kenapa goa itu wajib menjadi wisata minat khusus, jadi tidak bisa menjadi wisata masif gitu. Bisa masif karena bisa dibilang dari sisi keselamatan pun harus diutamakan, dan tidak hanya keselamatan orang, tapi juga keselamatan dari gua itu sendiri. Di dalam Gua Senen, habitat jangkrik gua masih bisa ditemukan dengan mudah di antara tumpukan guano atau kotoran kelelawar yang memenuhi bagian atas gua dan menimbulkan bunyi bising. Dan inilah yang membuat saya semakin takjub. Sinar matahari memasuki mulut gua menimbulkan air terjun cahaya. Sebagai pembatas sisi terang dan gelapnya dunia. Ya, inilah salah satu bukti cantiknya wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Tidak hanya dari ketinggian, tidak hanya dari pesisir pantai, namun juga dari perut bumi kita bisa menemukan sebuah karya alam yang luar biasa. Dan tugas kitalah untuk menjaganya. Bebatuan di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta tak pernah habis bercerita. Dan Pantai Ngelambor memiliki sejarah tersendiri. Masih berada di Kecamatan Tepus, Gunung Kidul, Pantai Ngelambor memiliki panorama dasar laut menakjubkan. Ragam terumbu karang dan biota laut menjadikannya sebagai lokasi snorkeling yang terkenal. Tenangnya air pesisir pantai ini tak lepas dari keberadaan 2 karang besar. Dengan gagah, Watu Kalong dan Watu Kuntul menjinakkan ombak-ombak garang agar tak terlalu keras memukul bibir pantai dan merusak terumbu karang di dalamnya. Dulu Pantai Ngelambor terkenal sebagai tempat berkembang biaknya ikan laut. Suasana pesisir pantai yang tenang dan tidak terkena kerasnya hantaman gelombang laut pantai selatan menjadikan tempat ini sebagai tempat yang cocok untuk bertelurnya ikan-ikan laut. Dan dengan besarnya potensi alam yang ada di wilayah ini, warga sekitar kerap menjadikan Pantai Ngelambor sebagai tempat untuk melakukan tradisi maupun ritual untuk berterima kasih kepada Yang Maha Pencipta. Ya tawau. Tradisi ngalangi juga dilakukan di pantai ini. Ngalangi dalam bahasa Jawa berarti menghalangi atau melarang. Sapu alih jalur itu sedoyo. Sak perangkatipun galane Ratu Kidul ngomong-ngomongnya dinten. Dulu, ketika ikan masih banyak ditemukan di sini, masyarakat sekitar Pantai Ngelambor melarang siapapun untuk menangkap ikan di kawasan pantai. Kecuali sekali dalam setahun di luar musim pemijahan ikan. Prosesi penangkapan ikan pun hanya dilakukan dengan menggunakan gawar, semacam jaring dari akar pohon mawar, yang dipancang dan dihalau bersama-sama ke laut oleh masyarakat setempat. Upacara adat ngalangi merupakan salah satu tradisi yang masih dipertahankan masyarakat pesisir pantai Kabupaten Gunung Kidul. Bagi masyarakat sekitar, inilah ritual terima kasih atas berkah yang mereka terima. Tidak hanya ikan, namun juga sumber mata air tawar yang berada di pantai.
Hanya beberapa meter dari bibir pantai, saya bisa melihat adanya aliran air yang sangat jernih yang memang ternyata berasal dari sebuah mata air tawar yang berada ataupun terletak di Pantai Ngelambor ini. Dan mata air inilah yang digunakan oleh warga yang menetap di pesisir Pantai Ngelambor ini untuk mencukupi kebutuhan air bersih mereka sehari-hari. Seketika rasa segar menyelimuti sekujur tubuh. Sejuknya mata air pegunungan menjadi penawar panasnya cuaca Jawa Tengah. Inilah mata air kebanggaan masyarakat Klaten, Umbul Ponggok. Umbul Ponggok merupakan sebuah kolam air tawar alami yang dikembangkan menjadi wisata tirta. Uniknya, kolam ini berisi ribuan ikan dan menjadi pembeda dibandingkan mata air lain. Posisi bebatuannya pun diklaim tidak pernah dipindahkan sejak zaman dulu demi menjaga nilai sejarahnya. Namun yang menjadi daya tarik utama Umbul Ponggok adalah kejernihan airnya. Dengan visibilitas mencapai 100%, saya bisa mengamati tiap gerakan ikan dengan jelas. Pak, ini Umbul Ponggok ini bisa dibilang airnya sangat jernih dan populasi ikannya juga cukup banyak. Dan bagaimana menjaga itu tetap seperti ini terus, Pak? Dulu kita memberi kesadaran kepada penduduk untuk satu, tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan air tapi tidak merusak. Yang ketiga, kita tetap menjaga ekosistem yang di bawahnya dengan cara misalnya tiap 2 minggu sekali kita adakan cleaning di dalam dasar air yang kita lakukan. Umbul Ponggok pun menjadi taman air yang cocok untuk olahraga seperti snorkeling dan menyelam. Bahkan jernihnya air dengan hiasan ikan beraneka corak diabadikan sejumlah pengunjung untuk momen bahagia mereka. Jadi daripada di laut pasti lebih susah, mending di sini lebih mudah. Gimana lihat kebersihan di sini gimana? Bersih, airnya bersih, jadi jernih. Kalau di dalam air itu pasti kelihatan kalau nanti fotonya sudah jadi. Kolam alami yang sudah ada sejak zaman Belanda ini pun menjadi ciri khas Desa Ponggok dan terus terpelihara demi menjaga nilai-nilai di dalamnya. Wow, Umbul Ponggok bisa dibilang menjadi contoh salah satu kekayaan alam yang bila dikelola dengan baik bisa memberikan banyak sekali keuntungan. Mulai dari pasokan air bersih yang terus ada sepanjang tahun hingga menjadi tempat wisata dengan kejernihan air dan habitat ikan di dalamnya sehingga bisa memberikan masukan dana yang luar biasa besar bagi daerah sekitar. Bagi Desa Ponggok, keberadaan mata air ini menjadi berkah yang luar biasa. Air bersih yang terus mengalir sepanjang tahun mampu mengairi sawah petani dengan baik. Potensi air pun dikelola dengan maksimal. Salah satunya digunakan sebagai air pengisi tambak ikan milik warga. Hasilnya, Desa Ponggok juga dikenal sebagai sentra budidaya ikan nila di Jawa Tengah.
secara sandang, pangan, papan, kesehatan, kita sudah bisa mencukupi kebutuhan masyarakat dari mulai pembayaran asuransi kesehatan BPJS di seluruh warga Ponggok yang tidak tercover oleh asuransi dari Jamkesmas dan Jamkesda, itu kita biayai asuransinya dari desa. Tiap daerah dikaruniai keelokan dan kekayaan alam. Sebuah anugerah yang menjadi cikal bakal sebuah sejarah dan kearifan lokal.